Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini di tangan saya ada sebuah handphone Vivo Y12i. Kondisinya adalah layarnya retak dan LCD-nya masih bagus ya. Dan di sini saya akan melakukan penggantian kaca gelas atau kaca layarnya saja tanpa mengganti LCD. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuka backdoornya untuk melakukan pembongkaran ya teman-teman. Bisa dilihat ya, layarnya atau sentuhannya itu masih normal. Jadi sayang ya jika diganti total dengan LCD-nya itu, karena ini LCD-nya masih ori dan akan kita pertahankan LCD-nya yang ori. Oke, kita bongkar handphonenya dan ini saya buka backdoor belakangnya. Selanjutnya buka bagian tutup mesinnya. Lepaskan soket-soketnya dan lepaskan baterainya. Oke, jika teman-teman kesulitan dalam melepaskan baterai, bisa ditambah dengan pelumas atau cairan pertalite, minyak kayu putih, dan thinner. Pilih aja salah satu yang mudah didapatkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu pelepasan lem plastik ya, lem plastik baterainya dan soket LCD-nya kita lepaskan sebelum pelepasan bagian LCD-nya. Ini saya panaskan menggunakan blower ya teman-teman. Dengan suhu panasnya blower itu 100. Kita panasin sampai agak panas ya, jangan terlalu panas teman, agak panas saja. Setelah itu kita gunakan mika atau plastik ya, plastik yang agak kaku sedikit atau mika bekas temper gelas itu untuk membuka LCD-nya ya dari pinggir-pinggirnya. Kita cari celahnya. Jika dirasa sudah hangat, selanjutnya kita gunakan mika ya. Dan ini saya menggunakan mika. Ini mikanya bening ya, bekas dari lapisan lem oka stiker ya. Itu tipis dan sangat enak digunakan ya untuk mencari celah pinggir-pinggir LCD-nya. Hati-hati di bagian bawah ada fleksibelnya ya, jangan sampai robek. Jika saat mika digeser itu sulit, teman-teman bisa menambahkan minyak kayu putih di bagian mikanya ya, dioleskan ke mikanya, lalu kita geser-geser lagi mikanya. Jika masih sulit juga, teman-teman bisa menggunakan blower lagi, kita hangatkan lagi seperti itu. Dan ini mikanya saya olesin menggunakan pertalite. Dalam penggantian kaca layar ini kita harus sangat berhati-hati saat melepaskan LCD ini teman-teman. Karena jika tidak hati-hati itu biasanya menyebabkan LCD-nya malah rusak. Terkadang itu ada yang LCD-nya bergaris
atau muncul tompel ya, atau hitam-hitam di LCD-nya. Itu salah satu risiko dari pelepasan LCD saat penggantian kaca. Karena penggantian kaca ini lebih sulit ya daripada penggantian LCD. Karena kalau penggantian LCD, misal LCD-nya sudah pecah retak dalam, luar dalam gitu, itu kita membukanya itu secara barbar itu tidak apa-apa ya. Beda dengan yang LCD-nya masih bagus, hanya kita akan mau melakukan penggantian kacanya saja, kita harus hati-hati. Dan ini sudah terbuka ya. Oke, selanjutnya akan saya tes apakah LCD-nya masih bagus atau masih normal, karena ini sangat menentukan keberhasilan kita ya saat awal mula proses penggantian kaca. Dan ini masih nampil LCD-nya. Tunggu ya sampai ke menu. Dan ini sudah nyampe ke menu, cuma kontrasnya terlalu rendah. Akan saya naikkan kontrasnya biar terang, karena di kamera tidak kelihatan ya. Dan ini kontrasnya sudah saya naikkan. Kita tes sentuhannya masih bagus atau tidak. Tapi biasanya itu masih bagus ya, asal gambarnya itu masih muncul. Oke, selanjutnya itu proses pemisahan kaca yang pecah dari LCD-nya. Jadi di sini kita akan melakukan pemisahan ya. Di sini menggunakan kawat 0,06 mm. Kita panaskan di separator dengan suhu 70 ya teman-teman. Saya menggunakan suhu 70 derajat Celcius. Diletakkan hingga LCD-nya terasa hangat. Baru kita mulai gesek-gesek seperti ini ya. Kita cari celah, baru kita gesekkan. Kita di sini adalah proses juga yang paling beresiko, karena jika gagal atau salah-salah dalam memasukkan kawat ini akan merusak lapisan polarisnya. Oke, udah nyampe bawah ini ya. Jika sudah sampai bawah akan kita ulangi lagi sampai benar-benar LCD dan kacanya itu terpisah. Ini sudah terpisah ya teman-teman. Selanjutnya pembersihan lem. Karena masih banyak lem yang menempel, biasanya saya agak pelintir-pelintir menggunakan jempol ya, sampai lemnya berkurang. Setelah itu baru bersihkan menggunakan cairan Pertalite atau minyak kayu putih, atau thinner juga bisa. Seperti ini ya, saya pelintir-pelintir, dan videonya akan saya skip sampai ke proses pembersihan dengan Pertalite ya. Karena ini cukup lama ya, lemnya agak susah. Jika sudah dirasa sulit, kita hangatkan lagi lemnya, kita taruh LCD-nya di separator lagi, kita pelintir-pelintir lagi seperti itu terus ya sampai benar-benar bersih. Dan setelah proses pemisahan kaca dengan LCD, kita tes lagi LCD-nya. Apakah masih normal atau tidak. Dan ini masih muncul gambar, sentuhannya masih normal. Oke, selanjutnya yaitu pembersihan kaca LCD-nya. Maksud saya pembersihan LCD-nya dari
sisa lem yang menempel. Lem ini adalah lem Oka ya teman-teman, lem Oka stiker. Dan ini saya menggunakan cairan Pertalite, saya oleskan ke tisu, lalu tisunya saya lap-lapkan ke bagian LCD-nya. Kita gosok-gosok terus ya sampai kinclong bagian LCD-nya sebelum kita melakukan pemasangan kaca gelas yang baru atau kaca layar yang baru. Oke, sudah mulai bersih nih ya teman-teman, dan ini harus benar-benar bersih dan kinclong ya, jangan sampai ada debu dan lem yang tertinggal. Oke, dan ini sudah saya sediakan kaca layarnya yang baru, dan LCD sudah saya masukkan ke frame atau ke tulangan ya untuk mencetak atau untuk mencetak saat pemasangan layar kacanya agar presisi, tidak menceng-menceng. Dan ini saya menggunakan pompa ya untuk membersihkan debu-debu yang menempel, karena biasanya itu ada debu-debu yang menempel sedikit-sedikit itu saat mungkin kena angin kayak seperti itu ya. Sambil kita lap-lap terus sampai kinclong dan tidak ada debu yang menempel. Kaca layar ini sudah include dengan lem Oka-nya ya, sudah menempel, jadi kita tinggal pasangkan saja. Jika dirasa sudah benar-benar bersih, kita persiapkan pemasangan. Oke, selanjutnya kita buka bagian pelindung lem Oka-nya ya teman-teman, karena ada lapisan plastik yang melindungi lem Oka-nya di bagian kaca layar yang baru ini. Itulah lem yang akan menempel pada bagian LCD dan kaca layarnya seperti ini ya. Oke, langsung kita tempelkan. Kita presisikan benar-benar presisi ya, tidak menceng. Dan kita tekan sedikit agar lemnya itu ada yang menempel ke bagian LCD. Setelah ada yang menempel, bisa kita lepaskan LCD-nya dari frame ya, untuk kita bawa ke meja laminating. Selanjutnya kita bawa LCD ini ke mesin laminating, dan ini sudah ada yang menempel ya, seperti itu. Dan ini adalah mesin laminating saya. Setelah itu kita nyalakan mesin vakumnya agar udara di ruangan kotak mesin laminating itu dihisap ya teman-teman, agar tidak ada gelembung di bagian dalam LCD
atau angin-angin. Kurang lebih kita vakum selama 1 menit, baru kita nyalakan bagian presnya. Presnya ini saya menggunakan yang tipe airbag ya teman-teman. Oke, kita nyalakan bagian presnya hingga anginnya naik dan ini mengepres. Sebentar saja ya, nggak usah lama-lama. Langsung kita buang bagian anginnya, kita matikan mesin vakumnya, lalu kita angkat LCD-nya. Dan di sini tersisa gelembung angin di bagian pinggir-pinggir LCD saja ya. Selanjutnya yaitu kita masukkan LCD ke mesin atau ke bubble remover. Bukan mesin sebenarnya, tapi bubble remover. Ini adalah bubble remover rakitan, yaitu untuk penghilang gelembung ya, gelembung angin yang di pinggir-pinggir LCD itu. Hati-hati kita masukkan. Selanjutnya kita isi angin tabung bubble-nya. Di sini saya menggunakan tekanan 70 sampai 90 ya teman-teman. Tapi biasanya lebih sering saya menggunakan 80 PSI. Kita nyalakan kompresornya, kita tunggu sampai naik ke 80 PSI, kurang lebih 80 PSI, sebelum kita letakkan tabung bubble remover ini di atas mesin separator ya. Setelah itu matikan kompresor, baru kita letakkan di mesin separator dengan suhu 70 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita angkat LCD-nya ya. Kita ambil LCD-nya dari tabung bubble remover. Dan video akan saya skip sampai pengangkatan LCD ya. Karena ini cukup lama, 30 menit. Dan ini sudah selesai kurang lebih 30 menit. Kita keluarkan LCD-nya dari bubble remover. Kita buang anginnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini cukup hangat ya, atau panas, lumayan panas lah ini tabung bubble-nya ini, karena dipanggang selama 30 menit di suhu 70 derajat. Kita keluarkan LCD-nya. Ini kita cek apakah ada sisa gelembung atau tidak. Dan hasilnya sangat mulus dan memuaskan ya teman-teman, tanpa ada gelembung sama sekali. Oke, selanjutnya akan saya tes LCD-nya apakah normal. Ini baterainya habis ya, saya akan coba dengan baterai lain terlebih dahulu. Ini saya lepaskan dari HP lain ya untuk pengetesan. Dan
LCD-nya masih normal, masih muncul gambar, berarti sukses ini ya penggantian kaca LCD-nya. Ini sudah sampai ke menu. Sentuhnya aman, normal. Oke, selanjutnya tinggal kita perakitan LCD-nya lagi ya. Kita rakit semua HP-nya karena sudah selesai proses penggantiannya. Kita tinggal pemasangan LCD-nya lagi. Jadi kita berikan lem pada frame-nya ya, frame atau tulangan LCD-nya. Saya menggunakan lem T7000 warna hitam. Jadi buat teman-teman yang HP atau LCD-nya itu masih bagus, cuma layarnya retak atau kacanya retak, itu bisa diganti kacanya saja ya teman-teman, menghemat biaya. Karena sayang ya LCD-nya masih baru, jika masih ori maksud saya, jika diganti satu set full itu ya, satu full set itu, tapi gantinya itu tidak ori, jadi sayang yang LCD orinya. Oke, presisikan LCD-nya terlebih dahulu sebelum kita rakit bagian baterai. Dan kita pasang soket fleksibelnya. Kita rapikan plastik baterainya sebelum kita pasang baterai, dan kita rakit semuanya dari tutup mesin hingga casingnya. Nanti jika sudah dipasang casingnya, selanjutnya yaitu kita press ya LCD-nya itu, maksud saya sebelum lemnya kering, kita press menggunakan karet gelang ya teman-teman, sampai lemnya benar-benar kering atau keras, baru kita buka karet. Ya, kita ikat menggunakan karet sampai lem LCD-nya itu keras, kurang lebih 30 menit itu sudah keras LCD-nya itu, lemnya. Sambil kita nyalakan HP-nya, terus kita pantau ya selama 30 menit itu sampai benar-benar keras lem LCD-nya. Kita bersihkan pinggir-pinggir LCD yang ada lemnya meluber ya teman-teman, bisa kita pelintir-pelintir menggunakan jempol, dan kita lap-lap menggunakan minyak kayu putih atau thinner ya. Ini prosesnya sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita lakukan pengetesan dan kita lepas
karetnya. Jika sudah 30 menitan itu udah selesai pengerjaannya. Oke, kita tes sentuhannya dan masih normal ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.